Bab 3511, bukti apa yang ada? Raja Singa juga meraung, auranya meletus, siap beraksi kapan saja. Pada saat ini, kedua belah pihak segera menjadi tegang dan hendak mengambil tindakan. Raja Singa, jangan impulsif. Raja Iblis berwajah seribu masih memiliki akal sehat. Dia tahu bahwa mereka pasti akan menderita dalam pertarungan. Mungkin mereka berempat akan mati di sini. Jadi dia menghentikan Lion King untuk mengambil tindakan secara impulsif. Master Sekte Luo, jika ada yang ingin kamu katakan, tolong beritahu aku, dan kami akan pergi bersamamu. Raja Iblis berwajah seribu berkata dengan cepat. Melihat ini, Master Sekte Luo berkata kepada Hai Dafo, Master Sekte Hai, karena mereka bersedia mengikuti kita, jangan mengambil tindakan. Hai Dafo mendengus dingin dan menarik kembali napasnya. Meskipun Raja Singa tidak puas, dia tidak bisa berbuat apa-apa, lagi pula, dia benar-benar tidak bisa mengalahkan orang-orang dari 5 sekte besar. Raja Iblis berwajah seribu, ayo pergi. Kata Master Sekte Luo. 4 Raja Iblis berwajah seribu hanya bisa mengikuti pemimpin Sekte Luo dan yang lainnya ke 5 sekte besar. 5 sekte besar berada dalam depresi di selatan Gunung Tianmo. Untuk mencapai 5 sekte besar dari Gunung Tianmo, Anda harus melewati Fan Cheng dari keluarga Seng. Awalnya, area 5 sekte besar adalah tanah sepi. Belakangan, 5 sekte besar mendirikan sekte di sini, dan tempat itu menjadi makmur. 5 sekte besar terletak di arah 5 elemen dan Bagua. Mereka tidak berjauhan dan saling menjaga. Dan di tengah-tengah 5 sekte besar, ada sebuah bangunan tinggi yang terbuat dari batu. Ini adalah pusat dari 5 sekte besar, dan 5 master sekte besar biasanya mengadakan pertemuan di sini. Raja Iblis berwajah seribu dan yang lainnya dibawa ke gedung bertingkat tinggi, dan kemudian mereka diawasi dengan penuh semangat oleh para pemimpin sekte dari 5 sekte besar. Master Sekte Luo, sekarang kami telah dibawa ke tanah 5 sekte utama Anda, bukankah ini saatnya memberitahu kami mengapa kami dibawa ke sini? Raja Iblis berwajah seribu bertanya pada pemimpin Sekte Luo dengan tidak senang. Tetapi sebelum pemimpin Sekte Luo berbicara, Hai Dafo berkata, kamu berpura-pura menjadi apa? Mengapa kamu dibawa ke sini? Apakah kamu tidak mengetahuinya dalam pikiranmu sendiri? Apa yang kamu lakukan di medan perang para dewa dan iblis? Don, tidakkah kamu mengetahuinya dalam pikiranmu? Kata-kata Hai Dafo membuat Raja Iblis berwajah seribu dan yang lainnya merasa bingung. Master Sekte Hai, apa yang kita lakukan di medan perang para dewa dan iblis? Raja Iblis berwajah seribu bertanya dengan bingung. Berpura-pura saja, akan kulihat berapa lama kamu terus berpura-pura. Hai Dafo mendengus dingin. Hai Dafo, katakan apa yang kamu katakan. Jika kamu tidak bisa, bunuh kami. Kamu kalah jumlah dan kami mengaku kalah. Tetapi jika Anda tidak dapat menjelaskan alasannya, Anda akan menahan kami dan mempermalukan kami dengan santai. Percaya atau tidak, kami akan mencoba yang terbaik untuk meluncurkan gelombang binatang buas, tetapi kami akan mati bersama dengan 5 sekte utama Anda. Raja Singa menatap dan berkata dengan keras. Melihat ekspresi Raja Singa yang tidak yakin, Hai Dafo hendak berbicara, tetapi dihentikan oleh Master Sekte Luo, dan kemudian berkata, Raja Iblis berwajah seribu, tahukah Anda 5 orang luar biasa dari 5 sekte utama kita? Saya mengenal Anda. 5 murid luar biasa adalah murid paling menjanjikan yang dipilih oleh 5 sekte utama Anda. Bagaimana mungkin Anda tidak mengenal mereka? Kata Raja Iblis berwajah seribu. Oke, sekarang kita sudah saling mengenal, mudah untuk mengatakan bahwa kita berlima, pahlawan, memasuki medan perang para dewa dan iblis dan mati di dalamnya. Kata Master Sekte Luo. Apa hubungannya kematian di sana dengan kita? Apakah kamu curiga kita membunuh 5 orang luar biasa itu? Raja Iblis berwajah seribu mengerutkan kening dan berkata. Entah itu kecurigaan atau kamu yang membunuhnya. Kamu membantu Dev membunuh 5 orang luar biasa kita. Kalau begitu, Dev sendiri tidak bisa menjadi lawan dari 5 pahlawan, jadi beberapa dari kalian dari 3 penguasa dan 4 raja membantu membunuh 5 pahlawan kita. Hai Dafo berkata dengan marah. Hai Dafo, kamu memfitnah. Bukti apa yang kamu miliki bahwa kami membantu Dev membunuh 5 orang luar biasamu? Balas Raja Singa. Hal ini tidak sepele dan harus diklarifikasi. Raja Singa juga mengetahui status 5 orang terkemuka di antara 5 sekte besar. Bab 3512, Lembah Binatang Roh telah tiba. Apakah aku memfitnah orang lain? Wajah Hai Dafo penuh amarah. Dia mengeluarkan tas penyimpanan 5 orang luar biasa dan melemparkannya ke depan Raja Singa. Ini adalah tas penyimpanan 5 orang luar biasa kita. Keluar dari Dev. Tidak peduli di negara bagian mana dia berada, tidak mungkin dia membunuh 5 pahlawan kita. Jika bukan beberapa dari kalian 3 penguasa dan 4 raja yang membantu Dev membunuh 5 orang luar biasa kita, lalu siapakah itu? Dan Putri Rubah di antara kalian telah mengikuti Dev, beraninya kamu mengatakan bahwa kamu tidak membantunya melakukannya. Melihat tas penyimpanan di tanah, Raja Singa memandang Raja Iblis berwajah seribu dengan sedikit kebingungan. Raja Singa sangat menyadari kekuatan dari 5 orang luar biasa itu. Meski ke-5 orang itu tidak bisa dibandingkan dengan mereka, mereka pasti yang terbaik di antara generasi muda.
Sangat mustahil bagi Dev sendiri untuk membunuh 5 orang luar biasa itu. Tapi mereka tidak membantu Dev membunuh siapapun. Melihat ekspresi Lion King, Haidafu semakin yakin bahwa Lion King dan beberapa orang lainnya yang melakukannya. Kamu berani menganggapnya serius? Apakah kalian para orc malu dan takut untuk mengakuinya? Haidafu mendengus dingin. Master Sekte Hai, kami tidak membantu Dev membunuh 5 orang luar biasa. Anda hanya melihat tas penyimpanan ini jatuh dari tubuh Dev. Dapatkah Anda melihat kami membantunya membunuhnya? Ini hanya spekulasi, tidak ada bukti sama sekali. Kaisar Iblis berwajah seribu berdebat dengan penuh semangat. Haidafu ingin berbicara, tetapi pemimpin Sekte Luo mendahuluinya dan berkata, baiklah, karena Anda menginginkan bukti, maka kami akan menangkap Dev dan membuatnya mengaku saat itu juga. Namun, selama periode ini, Anda harus patuh dan tidak boleh pergi dari sini. Mengapa kamu tidak membiarkan kami pergi? Raja Singa meraung. Dengan tinjuku, jika kamu bisa mengalahkanku, aku bisa melepaskanmu. Pemimpin Sekte Luo mengepalkan tangannya dan berkata. Ketika Raja Singa melihat ini, dia hanya bisa menahan amarahnya dan tidak berani mengatakan apapun. Melihat Raja Singa terdiam, Master Sekte Luo melambaikan tangannya dan berkata, kunci mereka. Di depan adalah lembah binatang spiritual, kami akan segera sampai di sana. Baikian melihat ke daerah sekitarnya dan berkata, Dev dan yang lainnya telah menghabiskan banyak energi spiritual dalam perjalanan mereka. Dev sedikit menyesal, jadi sebaiknya dia naik perahu terbang Jiun. Sekarang Dev hanya berharap berhasil mendapatkan binatang badak. Segera, Dev dan yang lainnya tiba di lembah binatang roh. Ketika Dev melihat ke puncak gunung tidak jauh dari lembah binatang roh, dia tercengang. Dev merasa puncak gunung ini sangat familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya di suatu tempat. Di sini, ternyata di sini. Dev tiba-tiba berteriak. Ini adalah puncak gunung tempat dia mendapatkan busur Raja Dewa. Saat itu, Dev tidak mengetahui bahwa ini adalah dunia surga dan manusia. Saya tidak menyangka tempat ini termasuk wilayah Gunung Tianmo. Saat itu, iblis jahat muncul dan membuat Dev kembali ke dunia sekuler. Tampaknya iblis Yin ada di Gunung Iblis Surgawi. Mungkin iblis angin dan iblis darah juga ada di Gunung Iblis Surgawi. Bagaimanapun, Gunung Iblis Surgawi ini dianggap sebagai surga bagi para iblis di dunia para dewa dan manusia. Anda tidak akan diburu di sini. Dev, apakah kamu pernah ke lembah binatang roh? Baikian mendengar teriakan Dev dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dev tidak berbicara, dia tidak tahu harus menjelaskan apa kepada Baikian. Tapi Baikian dengan cepat bereaksi dan berkata, oh, aku ingat, kamu pasti pernah ke sini, karena puncak gunung tidak jauh dari situ adalah tempat penyimpanan busur Raja Dewa. Jika kamu mendapatkan busur Raja Dewa, kamu pasti ada di sini. Puncak gunung itu, saya hampir lupa. Di bawah puncak gunung ada lembah orang mati, dan di depan lembah orang mati ada lembah binatang spiritual. Lihatlah lingkungan lembah binatang roh, tapi ini berbeda dari lembah orang mati. Dev melihat sebuah lembah besar yang dikelilingi oleh pepohonan hijau dan bunga, dengan aliran sungai kecil berkelok-kelok melaluinya. Dan di lembah, burung-burung besar terbang berkelompok, dan berbagai jenis binatang buas berlarian. Bab 3513, bahkan tidak menunjukkan sedikit pun wajah. Dan ada banyak bangunan di lembah, dan semua jenis monster damai. Siapa sangka tempat seindah itu akan berubah menjadi lembah orang mati dan menjadi sunyi senyap saat semakin dalam. Lembah binatang roh ini berjalan cukup baik. Aku tidak menyangka orang kasar seperti Raja Singa itu mampu mengelola tempat sebaik itu. Huo Feng tidak bisa tidak mengagumi ketika dia melihat lembah binatang roh. Justru karena Raja Singa ini memiliki temperamen yang kasar sehingga dia mampu mengelola suku binatang buas ini dengan baik. Baikian tersenyum dan berkata. Setelah mendengar kata-kata Baikian, Dev tahu apa maksudnya. Setiap kelompok etnis memiliki arusnya masing-masing. Seperti kata pepatah, kebaikan tidak mengendalikan tentara, tetapi keadilan tidak mengendalikan kekayaan. Orang-orang seperti Baikian dan lainnya, yang merupakan 3 kaisar dan 4 raja, harus memiliki metode pengelolaannya sendiri. Siapa kamu? Saat Dev dan yang lainnya perlahan jatuh, beberapa sosok tiba-tiba muncul dan bertanya dengan wajah serius. Siapa yang bertanggung jawab atas lembah binatang rohmu sekarang? Apakah lelaki tua itu adalah Raja Singa di sini? Huo Feng bertanya pada beberapa orang. Phoenix api saat ini memiliki aura orang yang kuat. Bagaimanapun, Raja Singa akan mengangguk dan membungkuk ketika melihat Phoenix api. Sekarang Raja Singa dan bawahan kecil ini, Huo Feng secara alami memiliki aura atasan. Namun, Huo Feng sekarang berada di alam penggabungan, dan para penjaga lembah binatang roh ini tidak mengenal Huo Feng. Ketika beberapa orang melihat api dan burung Phoenix berada dalam kondisi fusi kecil, dan mereka terus menyebut Raja Singa mereka, anak tua, mereka langsung menjadi tidak senang. Di mana gadis kecil ini berani memanggil kita, Raja Singa, seperti itu. Dia mencari kematian. Meski begitu, beberapa orang sebenarnya ingin menyerang Huo Feng. Hal ini membuat Huo Feng marah. Ketika Baikian melihat ini,
dia langsung mengerutkan kening dan berkata, "Berhenti, kalian yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati." Sedikitpun aura master kesengsaraan tingkat ketujuh di tubuh Baiqian menyebabkan para penjaga menjadi pucat dan berlutut di tanah. Mata beberapa penjaga penuh dengan kepanikan dan mereka sedikit bingung. "Aku Putri Rubah. Apakah Raja Singamu ada di sini? Siapa yang bertanggung jawab atas lembah binatang roh sekarang? Biarkan dia keluar." Baiqian berkata dengan dingin. "Tuan Kaisar Rubah, maafkan saya, ini salah kami karena kami terlalu buta untuk mengenali Taisan. Tuan Raja Singa kami tidak ada di sini. Para tetua sekarang bertanggung jawab atas lembah binatang roh. Kami akan segera melaporkannya." Beberapa penjaga ketakutan setengah mati. Bagaimanapun, Baiqian adalah salah satu dari 3 penguasa dan 4 raja, dan Raja Singa yang mengikuti mereka juga sama. Beberapa penjaga bergegas melaporkannya. Setelah menunggu beberapa saat, beberapa sosok datang dengan cepat dan segera tiba di depan Dev dan yang lainnya. "Tuan Kaisar Rubah, saya tidak tahu Anda ada di sini, jadi saya melewatkan sambutan Anda. Saya benar-benar minta maaf." Seorang lelaki tua yang memimpin berkata kepada Baiqian dengan wajah hormat. Orang-orang di belakang lelaki tua itu juga buru-buru memberi hormat pada Baiqian. Meskipun Baiqian bukan pemimpin langsung mereka, status Baiqian di suku Orc tidak membuat orang-orang ini berani mengabaikannya sama sekali. "Kamu adalah tetua sekte, apakah kamu bertanggung jawab atas lembah binatang spiritual ini sekarang?" Baiqian bertanya. "Tepat sekali, aku ingin tahu apa yang diperintahkan Tuan Kaisar Rubah." Tanya sesepuh Zong. "Ini bukan masalah besar. Karena Lion King tidak ada di sini, biar ku beritahu. Aku butuh salah satu monster telekinesismu sekarang. Pergi dan ambilkan satu untukku." Baiqian berkata dengan lugas. Setelah mendengar kata-kata Baiqian, ekspresi sesepuh sekte itu jelas berubah, dan dia terlihat sangat malu. "Apa? Aku ingin binatang telekinesis darimu, tapi kamu tidak bersedia memberikannya kepadaku. Aku bahkan tidak punya wajah sama sekali." Baiqian sedikit marah. Melihat Baiqian menjadi marah, tetua sekte itu buru-buru menjelaskan, "Tuan Kaisar Rubah, jangan salah paham. Bukannya kami tidak mau memberi, tapi kami juga menyembunyikan sesuatu, dan Raja Singa tidak ada, jadi aku tidak bisa mengambil keputusan." Bab 3514, Bunuh Diri. "Apa yang perlu disembunyikan? Kurasa aku tidak mau memberikannya. Bahkan jika Raja Singa ada di sini dan aku meminta binatang telekinesis darinya, dia tidak akan berani menolak." Baiqian berteriak dengan marah. "Tuan Kaisar Rubah, kami benar-benar tidak punya pilihan. Bukannya kami tidak ingin memberikannya padamu," kata sesepuh sekte dengan cemas. Baiqian hendak terus memarahi, tetapi Dev berkata, "Penatua Zong, apakah Anda memiliki rahasia di lembah binatang roh? Jika mau, Anda dapat memberitahu kami bahwa Raja Singa tidak ada di sini. Jika kami dapat membantu, kami pasti akan membantu." Tetua Zong melirik ke arah Dev dan tidak berkata apa-apa karena dia tidak tahu siapa Dev. Baiqian menunjuk ke arah Dev dan berkata, "Ini Tuan Dev. Kalian para Raja Singa akan menundukkan kepala ketika melihat orang ini. Ini adalah Putra Naga." Saat Baiqian memperkenalkan, Dev diam-diam memancarkan semburan energi naga. Merasakan energi naga di tubuh Dev, Penatua Zong dan yang lainnya jelas tercengang, dan kemudian mereka menjadi sangat hormat dan berkata, "Tuan Dev, kami memang mengalami kesulitan di lembah binatang roh. Anda harus masuk ke dalam daripada berdiri di sini." Setelah mengetahui bahwa Dev adalah Putra Naga, para tetua sekte dengan hormat menyambut Dev dan yang lainnya ke lembah binatang roh. "Sepertinya identitasmu sebagai anak naga cukup berguna. Sudah sekian lama, kamu tidak memintaku untuk masuk dan duduk bersamamu meskipun identitasku." Baiqian mengikuti Dev dengan sedikit ketidakpuasan. Dev tersenyum ringan, "Aku akan menyatu denganmu ketika aku punya waktu, sehingga garis keturunanmu menjadi mulia." Baiqian tersenyum, "Ini benar-benar waktunya untuk menambah jumlahnya di masa depan. Jika kamu tidak dapat menemukan tempat, pergi dan gabungkan sekarang." Ketika Dev mendengar ini, dia melambaikan tangannya berulang kali, "Saya hanya bercanda, jangan membuat masalah." Dev buru-buru menjauh dari Baiqian. Huo Feng berjalan ke arah Baiqian sambil tersenyum dan berkata, "Putri Rubah, ini hampir selesai. Kamu harus memeras tuannya sampai kering. Tuan itu tidak bersamaku selama ini." "Huo Feng, kamu cemburu, hahaha." Baiqian tertawa terbahak-bahak. Tetua sekte mendorong mundur yang lain, dan dia membawa Dev dan mereka bertiga melewati lapisan bangunan di lembah binatang roh dan menuju ke kedalaman lembah binatang roh. Saat Dev dan yang lainnya melangkah lebih dalam, pemandangan di sekitar lembah binatang roh mulai menjadi sedikit sunyi. Gelombang roh jahat mulai bermunculan. "Elder Zong, apakah Anda membawa kami ke lembah orang mati? Kami di sini untuk menemukan binatang roh. Mengapa Anda membawa kami ke lembah orang mati?" Baiqian menyadari ada yang tidak beres, jadi dia bertanya pada sesepuh sekte. "Tuan Kaisar Rubah, saya akan membawa Anda untuk menemukan binatang badak itu." Tetua sekte itu menjawab dengan tenang. Saat Dev dan yang lainnya semakin dalam, lingkungan sekitar menjadi sedikit gelap. Segera, bunga dan tanaman di sekitarnya lenyap sama sekali.
Di lembah di depan Dev dan yang lainnya, ada lapisan putih. Namun, di atas kerangka putih tersebut, terdapat banyak bangkai hewan tergeletak, yang terlihat seperti baru saja mati. Ketika Baikian melihat situasi ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tuan Kaisar Rubah, binatang badak yang Anda cari ada di sini. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, binatang badak jinak ini mengalir ke lembah orang mati beberapa hari yang lalu seperti orang gila, dan kemudian mati secara misterius. Kata sesepuh sekte dengan wajah tak berdaya. Pada saat ini, Baikian tidak tahu harus berkata apa. Tetua sekte tadi sepertinya menyembunyikan sesuatu, dan dia tidak bermaksud nakal. Dev mengerutkan kening dan melihat pemandangan di depannya, matanya penuh keraguan. Bagus sekali, kenapa monster telekinesis ini tiba-tiba pergi ke lembah orang mati dan bunuh diri? Raja Singa pergi ke medan perang para dewa dan iblis dan belum kembali. Aku tidak tahu harus berbuat apa mengenai masalah ini. Melihat Baikian dan yang lainnya terdiam, sesepuh Zong melanjutkan. Apakah tidak ada satupun makhluk roh yang tersisa di lembah binatang rohmu? Huo Feng bertanya. Bab 3515, nafas yang aneh. Itu tidak benar, ada satu lagi. Kata Penatua Zong. Dev dan yang lainnya merasa lega ketika mendengar bahwa masih ada binatang badak. Jika mereka semua mati, bukankah perjalanan mereka akan sia-sia? Terutama karena tragedi di Blood Spirit Valley, tidak ada cara untuk mengetahui siapa yang melakukannya. Karena masih ada satu, ajak kami melihat. Baikian berkata pada sesepuh sekte. Tetua sekte itu mengangguk tak berdaya, lalu memimpin Dev dan yang lainnya kembali. Setelah berjalan beberapa saat, tetua sekte, Dev dan yang lainnya tiba-tiba berbalik dan langsung menuju ke dinding batu puncak gunung. Tepat ketika Dev dan yang lainnya bingung, mereka melihat sesepuh sekte dengan lembut menepuk dinding batu dengan telapak tangannya, dan dinding batu itu benar-benar bergerak. Ada pintu rahasia di sini. Diperkirakan lembah binatang roh melihat kelainan dari makhluk roh ini dan mengunci makhluk roh terakhir di ruang rahasia. Setelah berjalan ke pintu rahasia, dinding batu itu perlahan menutup secara otomatis. Tepat di belakang pintu rahasia ada sebuah gua yang sangat besar. Di bagian atas gua terdapat mutiara bercahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang menerangi seluruh gua seterang siang hari. Elder Zong, kenapa aku merasa ada yang salah dengan aura di dalamnya? Setelah Dev masuk, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, Tuan Dev, ini adalah binatang badak yang sedang hamil. Diperkirakan sedang melahirkan saat ini. Setelah sesepuh Zong selesai berbicara, dia memimpin Dev dan yang lainnya menuju ke dalaman gua. Tuan, aura macam apa yang menurut Anda salah? Mengapa saya tidak merasakannya? Huo Feng melihat Dev selalu cemberut, jadi dia bertanya. Tidak ada apa-apa. Dev menggelengkan kepalanya, tapi kerutan di dahinya tidak pernah mereda. Segera para tetua sekte membawa Dev dan yang lainnya ke kedalaman gua. Sudah ada banyak biksu di sini, dan beberapa formasi sihir telah dibentuk. Semua biksu ini tampak gugup, dan ketika mereka melihat sesepuh sekte datang, mereka semua memberi hormat. Dev dan yang lainnya melihat binatang badak yang tingginya beberapa meter, mengeluarkan raungan yang dalam, dan mata binatang badak ini bersinar merah. Ada beberapa mayat di sekitar badak, yang jelas telah dibunuh belum lama ini. Elder Zong, baru saja makhluk spiritual ini hendak bergegas keluar dari gua. Kami mencoba yang terbaik untuk menghentikannya, dan bahkan membunuh dan melukai beberapa orang. Akhirnya, kami mengaktifkan lingkaran sihir untuk menghentikan makhluk spiritual ini. Seorang biksu mengikuti sekte tersebut untuk melapor ke pertemuan tersebut. Mengapa ini terjadi? Binatang badak itu sangat jinak. Mengapa ini terjadi? Wajah tetua sekte itu penuh dengan pertanyaan, tetapi jelas dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mengaum. Pada saat ini, binatang badak tiba-tiba mengaum dengan ganas lagi, terus-menerus menyerang lingkaran sihir. Tampaknya binatang badak ini sudah tidak punya niat untuk hidup lagi, bahkan tidak peduli dengan anak yang ada di dalam perutnya. Cepat, hentikan, ini binatang konsonan terakhir, ia tidak bisa mati. Tetua sekte itu berteriak keras. Ketika beberapa biksu melihat ini, mereka tidak punya pilihan selain bergegas melewati lingkaran sihir. Jika mereka ingin mengendalikan binatang badak, mereka tidak bisa membiarkannya bergerak dengan keras, jika tidak, mereka mungkin tidak dapat menyelamatkan ibu dan anak. Tapi begitu beberapa biksu menyerbu masuk, mereka dipukuli sampai mati oleh binatang badak Anda dalam 3 atau 2 pukulan. Melihat para biksu yang meninggal secara tragis, sesepuh sekte tampak tidak berdaya dan berteriak, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Biarkan aku mencoba. Setelah Dev selesai berbicara, dia berjalan lurus menuju lingkaran sihir. Tuan, kamu harus berhati-hati. Dev, jangan pamer, cepat keluar. Huo Feng dan Baikian sama-sama mengkhawatirkan Dev. Para tetua sekte juga melihatnya dengan keterkejutan di wajah mereka. Dev baru berada di alam kesengsaraan tingkat pertama. Anda harus tahu bahwa ketika binatang badak ini menjadi gila, ia mungkin tidak meledak dengan kekuatan yang besar mampu menolaknya. Tapi Dev sepertinya tidak mendengar apa yang dikatakan Huo Feng dan Baikian, dan perlahan berjalan menuju binatang badak itu. Binatang badak itu meraung,
menatap Dev dengan mata merah, dan mengeluarkan raungan. Bab 3516, Tangkap. Jangan takut, aku di sini untuk membantumu. Dev benar-benar berbicara dengan binatang badak itu. Binatang badak itu sepertinya tidak mendengarkan kata-kata Dev. Setelah mengaum, aura menakutkan datang ke arah Dev. Gawat. Ketika tetua sekte melihat ini, dia segera meneriakkan sesuatu yang buruk, karena dia tahu bahwa auman makhluk roh itu sangat menakutkan. Tapi Dev sebenarnya berdiri tak bergerak, membiarkan aura menakutkan datang ke arahnya. Aura tersebut menyebabkan beberapa formasi sihir bergetar, tetapi tubuh Dev tetap tidak bergerak. Meskipun Dev hanya berada di alam kesengsaraan tingkat pertama, kekuatannya bukanlah sesuatu yang dapat diguncang oleh makhluk spiritual ini. Para tetua sekte yang melihat pemandangan ini tercengang. Apakah ini tingkat kultivasi tingkat pertama di alam kesengsaraan? Wajah sesepuh sekte itu penuh rasa tidak percaya. Melihat raungan tidak ada gunanya bagi Dev, binatang badak itu mundur dan berencana untuk memukul Dev. Aku tidak akan menyakiti anakmu. Setelah Dev selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan lembut, dan cahaya lembut jatuh ke tubuh makhluk roh, dan kemudian membentuk lingkaran cahaya di sekitar tubuh makhluk roh. Selain itu, Dev terus melantunkan mantra pembersih hati di mulutnya, dan makhluk roh itu perlahan menjadi tenang, dan warna merah di matanya perlahan menghilang. Bagaimana situasinya? Melihat pemandangan ini, Bai Qian dan Huo Feng juga sedikit bingung. Binatang badak itu benar-benar tenang, dan di bawah lingkaran cahaya, ia mulai melahirkan bayi dengan paksa. Dengan auman binatang konson, seekor binatang konson kecil lahir. Binatang badak itu terus menjilati anaknya, tampak seperti ibu yang lembut, tanpa ekspresi kekerasan tadi. Dev memandangi binatang yang diam itu dan perlahan keluar dari lingkaran sihir. Apa yang terjadi? Melihat Dev keluar, sesepuh Zong bertanya dengan tatapan bingung. Sepertinya aku mengerti mengapa monster telekinesis ini bunuh diri. Dev berkata dengan sungguh-sungguh. Mengapa? Huo Feng dan Bai Qian bertanya serempak. Karena ada roh jahat yang tidak terdeteksi. Roh jahat ini hampir tidak terdeteksi, tetapi makhluk roh ini sangat peka terhadap nafas, sehingga diganggu oleh roh jahat ini. Saya baru saja menggunakan sihir untuk memblokir roh jahat, dan makhluk roh itu segera menjadi tenang. Sepertinya itulah penyebab dari roh jahat ini. Aku merasakan aura aneh sejak awal, tapi aku tidak yakin. Saat aku memasuki lingkaran sihir, binatang badak itu meraung dan mengeluarkan aura yang menakutkan, dan aku menangkap aura jahat itu. Dev menjelaskan dengan hati-hati. Roh jahat, kenapa aku tidak merasakannya? Bai Qian tercengang. Mengingat kondisinya saat ini, Dev seharusnya menyadarinya, jadi dia seharusnya tidak bisa menyadarinya. Tetua sekte juga berkata dengan keraguan di wajahnya, energi jahat. Seharusnya tidak demikian. Meskipun ada energi jahat di lembah orang mati, ada formasi di tengah untuk memblokirnya. Tidak ada cara untuk itu energi jahat untuk memasuki lembah binatang spiritual. Ayo kita lihat, mungkin kita akan tahu. Setelah Dev selesai berbicara, dia keluar dari gua. Huo Feng dan yang lainnya buru-buru mengikuti, lalu mengikuti Dev menuju lembah orang mati. Setelah meninggalkan gua, Dev tidak bisa lagi mendeteksi aura jahat, tapi dia masih berjalan menuju lembah orang mati. Sesampainya di lembah orang mati lagi, Dev perlahan masuk ketika dia melihat tulang-tulang di tanah dan binatang spiritual yang tidak bergerak. Ketika Huo Feng dan Bai Qian ingin mengikuti mereka dihentikan oleh Dev. Jangan masuk, tidak mungkin ada suasana lain di tempat ini sekarang. Dev takut aura di Huo Feng dan Bai Qian akan menutupi aura jahat yang tidak terdeteksi. Ketika Dev memasuki lembah orang mati, dia langsung dikelilingi oleh roh jahat yang kental. Bab 3517, ternyata itu kamu. Dev tidak takut dengan roh jahat ini, tapi dia sangat menyukai mereka. Hanya saja roh-roh jahat ini berbeda dengan roh-roh jahat yang baru saja dilihat Dev di dalam gua. Dev memandangi binatang badak yang mati itu. Mereka semua sepertinya tertidur, tetapi mereka tidak lagi bernapas sedikit pun. Dev mengedarkan teknik kondensasi jantung, menelan energi jahat di sekitarnya. Pada saat yang sama, Dev juga perlu menemukan roh jahat khusus di antara roh-roh jahat tersebut. Dengan mengikuti roh jahat itu, dia dapat mengetahui penyebabnya. Namun, tidak peduli seberapa keras Dev mencari, dia tetap tidak dapat menemukannya, yang membuat Dev sangat marah. Namun, Dev tidak melepaskan begitu banyak energi jahat. Di atas kepala Dev, energi jahat secara bertahap mengembun menjadi kabut dan terus mengalir ke tubuh Dev. Tapi saat Dev dengan rakus menyerap roh jahat itu, tubuhnya tiba-tiba bergetar sedikit. Karena dia memperhatikan roh jahat khusus itu, dan jelas sekali bahwa roh jahat ini sepertinya memiliki kehidupan. Dia hanya memeriksa sekeliling Dev, tetapi roh itu tidak diserap oleh Dev, dan kemudian menghilang dengan cepat. Secercah cahaya melintas di mata Dev, dan kemudian teknik kondensasi jantung berhenti bekerja, dan kesadarannya terfokus pada satu tempat, mengunci aura jahat dengan kuat. Huo Feng dan yang lainnya melihat Dev tiba-tiba mulai berlari, dan dia masih berlari menuju kedalaman lembah orang mati. Namun, Dev telah memberikan instruksi, jadi mereka tidak berani masuk secara pribadi, karena takut merusak acara penting Dev.
Segera, sosok Dev menghilang di depan mata mereka. Dev mengunci roh jahat itu sampai dia sampai di kaki puncak gunung. Puncak gunung ini dulunya adalah tempat di mana busur Raja Dewa ditempatkan. Mengikuti roh jahat itu, Dev mendaki menuju puncak gunung, dan segera menemukan sebuah gua yang tampak kecil di tengah gunung. Dan roh jahat ini keluar dari gua ini. Melihat gua hitam tak berdasar, Dev tidak berani masuk dengan gegabah. Dia mengamati bagian luarnya sebentar, dan kemudian ingin menggunakan api untuk mengusir hal-hal jahat di dalamnya. Sebelum Dev bisa menggunakan Ultimate Fire, dia melihat bayangan hitam keluar dengan cepat, lalu menamparkan Dev dengan telapak tangan. Dev sangat terkejut hingga dia mundur dan jatuh langsung dari lereng gunung. Tapi bayangan hitam itu menempel pada Dev dan mengejarnya. Setelah Dev mendarat, dia memukulnya dengan pukulan backhand. Boom! Setelah suara keras, cahaya terang memancar ke segala arah. Saat telapak tangannya bersentuhan, Dev tercengang. Dan bayangan hitam itu juga berhenti dan menatap Dev dengan tidak percaya. Senior Yinmo, kenapa kamu ada di sini? Dev memandang iblis di depannya, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Yinmo juga tampak terkejut, kenapa kamu kembali lagi? Dan wilayahmu tampaknya telah meningkat pesat. Aku sudah lama berada di dunia para dewa dan manusia. Aku ingin tahu apa yang dilakukan iblis senior Yin di sini. Dev bertanya dengan bingung. Tentu saja saya harus berlatih. Sisa jiwa saya yang tertekan melarikan diri kembali ke dunia surga dan manusia dan membentuk kembali tubuh fisik saya. Saya telah kehilangan sebagian besar kultivasi saya. Tentu saja saya harus berlatih. Roh jahat mendominasi lembah orang mati, jadi paling cocok untuk berlatih di sini. Kamu mendapatkan busur Raja Dewa, tapi kamu tetap tidak bersembunyi. Kamu berani datang ke sini. Hati-hati agar tidak ketahuan oleh binatang buas itu. Yinmo berkata pada Dev. Tidak masalah, meskipun Beast Lion King ada di sini, dia tidak akan berani melakukan apapun padaku. Dev tersenyum ringan. Iblis Yin memandang Dev dari atas ke bawah, dan kemudian berkata dengan takjub, saya tidak menyangka bahwa anak Anda, yang berada di alam kesengsaraan tingkat pertama, sangat kuat. Telapak tangan saya sekarang gagal melakukan apapun untuk Anda. Iblis Yin Senior, kamu tidak memiliki masalah dalam menyerap energi Iblis Yin untuk berlatih, tetapi mengapa kamu ingin membunuh makhluk spiritual ini? Untungnya, Raja Singa tidak ada di sini. Jika dia ada, dia mungkin akan menemukan keberadaanmu. Dev bertanya sambil menunjuk ke mayat binatang badak yang berserakan di tanah. Bab 3518, Artefak Ajaib Waktu. Haruskah aku membunuh badak? Setan Yin melihat mayat makhluk spiritual yang tergeletak di tanah, dan dia bingung, saya tidak membunuh makhluk spiritual ini. Saya telah berlatih di dalam gua dan tidak pernah pergi. Bagaimana saya bisa membunuh makhluk spiritual ini? Dan jika aku membunuh begitu banyak makhluk spiritual, bukankah itu akan menarik perhatian lembah binatang roh? Kalau begitu, bagaimana aku bisa bermeditasi? Dev melihat penampilan Yinmo dan tahu bahwa ketika Yinmo sedang berlatih, seberkas nafas melewati lingkaran sihir dan mencapai lembah binatang roh. Karena nafasnya lemah, tidak ada yang menyadarinya, tetapi binatang badak, yang sangat peka terhadap nafas, tertarik oleh nafas dan datang ke lembah orang mati satu demi satu. Kemudian sejumlah besar energi jahat di lembah orang mati membuat binatang badak tidak mampu menahannya, dan mereka mati satu demi satu. Sepertinya senior Yinmo membuat kesalahan yang tidak disengaja, tapi dengan begitu banyak makhluk roh yang mati di lembah binatang roh, kebenaran pasti akan terungkap. Kata Dev. Anda tidak boleh membiarkan orang-orang dari lembah binatang roh masuk dan mengganggu pengembangan spiritual saya. Saat ini saya sedang dalam masa pemulihan dengan cepat dan tidak dapat diganggu. Terlebih lagi, jika kamu pergi dari sini, tidak akan ada tempat di mana kamu dapat menemukan roh jahat yang begitu kuat. Iblis Yin tidak ingin pergi dari sini, jadi dia hanya bisa meminta Dev menemukan cara untuk mencegah orang-orang dari lembah binatang roh masuk untuk menyelidiki. Aku akan mencari tahu. Aku akan membuat alasan saja ketika saatnya tiba. Dev berkata sambil mengeluarkan jam dari cincin penyimpanannya, Senior Yinmo, lihat benda ini, apakah kamu mengenalinya? Tahukah kamu cara menggunakannya? Setan Yin mengambil jam itu, melihatnya, dan bertanya dengan sedikit keterkejutan di matanya, dari mana kamu mendapatkan benda ini? Saya membelinya dari seorang pria parubaya. Dev berkata jujur. Ini adalah senjata ajaib waktu, tapi melihat situasi saat ini, senjata ajaib ini seharusnya sudah rusak, jika tidak maka senjata itu tidak akan berubah menjadi batu. Jika Anda ingin menggunakan senjata ajaib waktu semacam ini, Anda sendiri harus memahami asal mula waktu. Setan itu menjelaskan. Asal mula waktu. Dev tercengang. Setan Yin tidak berbicara, tetapi memegang jam di satu tangan, dan tiba-tiba sebuah cahaya menyala di tangannya. Segera setelah itu, jam juga bersinar terang. Jarum jam yang tidak bergerak sama sekali tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap, jam kembali menjadi batu. Tetapi ketika wajah Dev penuh dengan keterkejutan dan dia hendak berbicara dengan Yinmo, dia menemukan bahwa Yinmo telah tiba di depan pintu masuk gua di tengah gunung tanpa mengetahui kapan. Pada saat ini, wajah Dev penuh ketidakpercayaan, dan dia melompat ke depan Iblis Yin.
Senior Yinmo, bisakah kamu berteleportasi? Kenapa kamu ada di sini dalam sekejap mata? Dev bertanya dengan sangat terkejut. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa berteleportasi kembali. Aku baru saja mengaktifkan senjata kali ini. Faktanya, momen yang kamu anggap sebagai momen sudah lama berlalu. Yinmo tersenyum tipis, lalu mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke bawah gunung. Batu itu jatuh secara vertikal, sangat cepat. Namun saat jam di tangan Yinmo berputar, Dev menemukan bahwa kecepatan jatuhnya batu itu telah melambat, sangat lambat, seperti darah yang jatuh. Namun itu hanya terjadi sesaat, setelah jam di tangan Yinmo berhenti bergerak lagi, batu itu menghantam tanah dengan keras. Apa yang kamu lihat? Tanya iblis itu. Itu melambat, seolah-olah waktu melambat, dan kecepatan batunya juga melambat. Dev berkata dengan heran. Namun setelah kamu memahami asal-usul waktu dan benar-benar mempraktikkan sihir waktu, benda-benda tersebut dapat digunakan tanpa senjata ajaib. Dan senjata ajaib ini sebelumnya digunakan oleh lelaki tua bernama Feng Motou. Aku merasakan nafasnya begitu aku menyalakannya. Yinmo mengikuti Dev dan berkata. Bab 3519, pikirkan cara. Feng Mo Senior. Mata Dev melebar dan mulutnya tiba-tiba terbuka. Dev melihat pria parubaya itu agak aneh sejak awal, dia duduk dengan mantap di depan kios dan tidak bergerak, yang meninggalkan kesan mendalam pada Dev. Mungkinkah pria parubaya ini adalah hantu iblis angin, atau apakah sisa jiwa iblis angin merasuki pria parubaya ini? Lagi pula, ketika dia melarikan diri dari menara penekan iblis, iblis angin hanyalah sisa jiwa. Akan sangat sulit untuk bergegas ke dunia surga dan manusia untuk membentuk kembali tubuhnya. Jika Anda tidak dapat membentuk kembali tubuh Anda juga dapat memilih seseorang dan langsung menempelkan sisa jiwa kepada orang tersebut. Dev merasa inilah yang dimaksud dengan iblis angin. Aku hanya mengatakan bahwa orang tua Feng Mo telah menggunakan benda ini, tetapi benda itu mungkin tidak diberikan kepadamu olehnya. Jangan terlalu memikirkannya. Yinmo melihat ekspresi Dev dan dengan cepat menjelaskan. Aku tidak berpikir liar, sisa jiwa senior Feng Mo juga telah kembali ke dunia surga dan manusia. Aku hanya tidak tahu di mana dia sekarang dan apakah dia telah membentuk kembali tubuhnya. Kata Dev. Apakah menurutmu membentuk kembali tubuh itu mudah? Jika aku tidak pergi langsung ke lembah orang mati, itu akan lebih sulit daripada naik ke langit. Anda harus tahu bahwa membentuk kembali tubuh dan hidup kembali adalah melanggar hukum surga. Tidak semua orang bisa membentuknya kembali. Yinmo berkata dengan emosi. Ketika Dev mendengar ini, dia menjadi semakin yakin bahwa pria parubaya yang menjual jam itu kepadanya pastilah Feng Mo. Pasti orang ini. Sepertinya orang yang menjual jam itu kepadaku pasti senior Feng Mo. Aku sangat ingin mendapat kesempatan untuk bertemu dengannya. Dev berkata dengan emosi. Saya tidak akan berbicara dengan Anda lagi. Saya ingin berlatih dan pulih secepat mungkin. Jangan lupa urus tempat ini untukku. Tidak ada yang bisa mengganggumu. Setelah Yinmo mengikuti instruksi Dev, dia kembali ke gua untuk berlatih. Dev melompat turun dari lereng gunung dan melihat binatang badak yang mati dan tulang-tulang padat undet. Dev sepertinya telah memikirkan sebuah cara. Ujung jari Dev terlihat berdetak, dan seberkas cahaya menghantam tulang di tanah. Banyak tulang putih mulai bergetar, lalu sejumlah besar tulang putih menumpuk, dan perlahan berubah menjadi tengkorak besar. Dev melirik tengkorak itu, mengangguk puas, lalu berlari menuju pintu masuk lembah orang mati. Tengkorak besar itu mengejar Dev dari belakang. Dev menebas tengkorak itu dengan pedangnya, dan api berterbangan kemana-mana, tapi dia tidak bisa menghentikan tengkorak itu sama sekali. Dev semakin dekat, Huo Feng dan yang lainnya telah melihat sosok Dev. Semua orang terkejut saat melihat tengkorak besar yang terbuat dari tulang di belakang Dev. Apa ini? Kata sesepuh sekte dengan kaget. Pemilik. Phoenix api akan menyerbu masuk. Tidak ada yang bisa masuk. Dev berteriak, menghentikan Huo Feng untuk bergegas masuk, dan kemudian mulai bertarung dengan tengkorak di depan Huo Feng dan yang lainnya. Huo Feng hanya bisa menonton dengan cemas. Dev mengikuti tengkorak besar itu dan bertarung selama lebih dari 10 ronde dengan cara yang baik, lalu memotong tengkorak itu menjadi beberapa bagian dengan pedang. Dev berpura-pura terengah-engah, lalu berjalan keluar dari lembah orang mati. Bagaimana kabarnya? Baikian bertanya pada Dev. Setelah erosi waktu, beberapa tulang putih di lembah orang mati benar-benar mengembangkan kesadaran spiritual, dan kemudian menarik binatang badak ke lembah orang mati, dan menggunakan aura unik dari binatang badak untuk berlatih. Oke sekarang, aku telah membunuh tengkorak itu sepenuhnya. Aku sedang membuat lingkaran sihir sehingga roh jahat di lembah orang mati tidak akan pernah mencapai lembah binatang spiritual. Setelah Dev selesai berbicara, dia mulai mengatur formasi dengan gugup. Dia ingin membentuk formasi besar sehingga tidak ada yang bisa memasuki lembah orang mati, jika tidak, dia akan mendapat masalah jika mengganggu budidaya iblis Yin. Melihat bahwa Dev akan membutuhkan waktu untuk menyiapkan formasi, Tetua Zong berkata, Tuan Dev, Anda sibuk dulu. Saya akan mengurus makhluk roh itu. Sekarang yang ada hanya makhluk roh ini dan anak-anaknya, yang harus dijaga. Tanda seru petik 2. Oke, silakan saja. Dev mengangguk.
Zhong yang lebih tua pergi, dan Dev terus mengatur formasi. Bab 3520, tidak untuk dijual. Pintu masuk ke lembah binatang roh. Beberapa biksu perlahan berjalan menuju lembah binatang roh. Seorang pria dan seorang wanita berada di depan tim. Saudaraku, menurutmu mengapa Penatua Fei mengkhianatinya? Guru sangat khawatir sekarang. Dia harus menangkap Penatua Fei untuk menghadapinya. Penatua Chu dari Aliansi Penyegel Iblis telah berbicara. Jika kita tidak dapat menangkap Penatua Fei, kita semua akan mati di istana tanpa jiwa. Wanita berbaju hitam bertanya pada pria berbaju hitam di sebelahnya. Bagaimana saya tahu bahwa sekarang saya hanya dapat menaruh harapan saya pada binatang roh di lembah binatang roh? Saya mendengar bahwa binatang roh sangat sensitif terhadap aura. Saya harap kita dapat menemukan Penatua Fei, jika tidak, istana tanpa jiwa kita akan sangat menderita. Pria berbaju hitam itu menghela nafas. Berhenti, siapa kamu? Tepat ketika para penggarap iblis dari istana tanpa jiwa ini mencapai pintu masuk lembah, mereka tiba-tiba dihentikan oleh orang-orang dari lembah binatang roh. Kalian berdua, kami dari istana tanpa jiwa. Kami datang ke sini khusus untuk berkunjung dan ingin membeli beberapa makhluk roh. Pria berbaju hitam itu melangkah maju dengan sangat sopan dan berkata. Penjaga itu melihatnya dan kemudian berkata, tunggu sebentar. Setelah mengatakan itu, penjaga itu pergi untuk melaporkannya. Spirit Beast Valley juga melakukan bisnis dan menjual makhluk roh kepada beberapa pembudidaya iblis atau biksu manusia. Jadi Spirit Beast Valley telah memulai bisnis semacam ini, yang dapat menghasilkan banyak sumber daya untuk Spirit Beast Valley, dan sebagai suku orc, akan lebih mudah bagi mereka untuk menjinakkan binatang buas. Pada saat ini, tetua sekte sedang berada di dalam gua, melihat binatang badak, dan penjaga segera datang untuk melapor. Penatua Zhong, ada orang dari istana tanpa jiwa yang mengatakan bahwa mereka di sini untuk membeli binatang spiritual. Kata penjaga itu. Dari istana tanpa jiwa, tetua sekte itu sedikit mengernyit, apakah dia seorang pembudidaya iblis? Sepertinya dia belum pernah mendengar tentang sekte ini. Itu adalah pembudidaya iblis, mungkin bukan dari wilayah selatan kita. Kata penjaga itu. Pergi dan undang orang masuk. Mereka yang datang adalah tamu. Kata sesepuh. Di area Gunung Tianmo ini, para penggarap iblis tidak akan menjadi sasaran, jadi para tetua sekte tidak perlu waspada terhadap para penggarap iblis ini. Segera, beberapa pembudidaya iblis dari istana tanpa jiwa dibawa ke para tetua. Pria berbaju hitam berkata langsung, kami dari istana tanpa jiwa. Kami datang ke lembah binatang roh Anda untuk membeli makhluk roh. Rekan tahu, binatang spiritual macam apa yang ingin kamu beli? Selama lembah binatang roh kami memilikinya, kami akan menjualnya. Kata sesepuh. Binatang badak spiritual. Pria berbaju hitam berkata dengan tenang. Binatang roh. Ketika tetua Zhong mendengar ini, dia segera mengerutkan kening. Semua binatang badak sudah mati, dan sekarang hanya tersisa satu yang besar dan satu yang kecil. Para tetua sekte tidak menyangka bahwa binatang badak tiba-tiba menginginkan semuanya hari ini. Rekan Tao, saya benar-benar minta maaf, tapi kami tidak bisa menjual makhluk roh di lembah binatang roh. Tetua sekte berkata dengan sangat menyesal. Lelaki berbaju hitam itu tampak agak kedinginan, kenapa, kamu takut kami tidak mampu membayar harganya? Bukan itu masalahnya, hanya saja hewan badak kita telah mati di wilayah yang luas akhir-akhir ini. Sekarang hanya tersisa satu yang besar dan satu yang kecil. Tidak ada cara untuk menjualnya. Penatua Zhong mengatakan yang sebenarnya. Bukankah masih ada dua yang tersisa? Kenapa kamu tidak bisa menjual satu kepada kami? Pria berbaju hitam itu sangat tidak senang. Meskipun kami berdua, seseorang telah tiba lebih awal dan membutuhkan binatang badak, jadi beberapa rekan tahu harus kembali tanpa hasil. Saya benar-benar minta maaf. Tetua sekte berkata dengan sangat sopan. Bagaimanapun, para pembudidaya iblis dari istana tanpa jiwa ini tidak lemah, dan para tetua sekte tidak ingin memikirkan konflik. Kenapa kamu seperti ini? Kita bisa menjual binatang konsonan itu kepada kita dengan harga 2 kali lipat. Wanita berbaju hitam itu juga berteriak tidak puas. Rekan Tao, maafkan aku, kami. Sebelum tetua Zhong selesai berbicara, pria berbaju hitam berkata, karena Anda tidak menjualnya, maka kita dapat melihat binatang badak itu. Kami selalu mendengar bahwa binatang badak ini sangat sensitif terhadap nafas, dan kami ingin untuk melihatnya. Tetua sekte tidak mau setuju, tapi dia pasti tidak akan menyerah jika pihak lain tidak setuju, jadi dia membawa mereka untuk melihat binatang badak. Bersambung.